Coba kalian perhatikan pohon besar di ujung desa itu, yang orang-orang sebut punden. Zaman sekarang, kalau lewat sana banyak yang bulu kudutnya berdiri, atau malah ada yang mencibir bilang itu tempat syirik. Ojo kesusu nyimpulke, jangan terburu-buru menyimpulkan putu. Punden itu asalnya dari kata pundi, yang artinya dijunjung tinggi. Itu bukan tempat untuk menyembah setan atau minta nomor togel tole. Punden itu adalah tetenger atau tanda pengingat. Orang Jawa dulu itu sangat menghargai sejarah. Mereka tahu tanah yang kalian injak sekarang ini dulunya hutan belantara yang angker. Siapa yang menjadikannya desa? Ya para leluhur kita, para cikal bakal yang sudah berani babat alas mempertaruhkan nyawa. Nah, punden itu adalah cara anak cucu untuk bilang terima kasih. Wong Jowo iku ojo nganti kepaten obor. Orang Jawa itu jangan sampai kehilangan jejak sejarahnya sendiri. Hong Rahayu, ingsun manunggal rasa tentreming jiwa. Tole lan putu-putuku kabeh. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sesepuh kita dulu begitu rajin membawa tumpeng dan doa ke bawah pohon besar atau batu tua yang kita sebut punden? Di zaman yang serba canggih ini, banyak yang mencibir dan bilang kalau itu hal yang sia-sia. Bahkan ada yang bilang itu menyimpang. Tapi rungokno dhisik, dengarkan dulu penjelasan Bopo. Orang Jawa itu hidupnya penuh dengan simbol, penuh dengan sanepan atau kiasan yang sangat dalam maknanya. Punden iku asale saka tembung pundi-pundian, yang artinya sesuatu yang dijunjung tinggi atau dihormati. Bukan berarti mereka menyembah pohon atau batu tole, bukan. Mereka sedang menjalankan laku mikul nduwur mendem jero, menjunjung tinggi kebaikan dan menanam dalam keburukan leluhur. Punden itu adalah saksi bisu perjuangan para pembuka tanah. Mereka yang babat alas agar kalian bisa punya rumah dan makan nasi yang enak sekarang ini. Jadi, putu-putuku, jangan terburu-buru menghakimi apa yang tidak kalian mengerti. Malam ini, Bopo Semar ingin mengajak kalian menelusuri lorong waktu. Kita akan melihat bagaimana selamatan di punden itu sebenarnya adalah cara orang dulu menjaga kerukunan, merawat alam, dan bersyukur kepada Gusti Allah dengan cara yang sangat santun. Mari, mendekatlah kepada Bopo, biar hati kalian padang, terang, dan tidak lagi salah paham terhadap warisan luhur bangsa sendiri. Tole lan putu-putuku kabeh, kene. Mendekatlah ke Bopo. Coba kalian perhatikan pohon besar di ujung desa itu, yang orang-orang sebut punden. Zaman sekarang, kalau lewat sana banyak yang bulu kudutnya berdiri, atau malah ada yang mencibir bilang itu tempat syirik. Ojo kesusu nyimpulke, jangan terburu-buru menyimpulkan putu. Punden itu asalnya dari kata pundi, yang artinya dijunjung tinggi. Itu bukan tempat untuk menyembah setan atau minta nomor togel tole. Punden itu adalah tetenger atau tanda pengingat. Orang Jawa dulu itu sangat menghargai sejarah. Mereka tahu tanah yang kalian injak sekarang ini dulunya hutan belantara yang angker. Siapa yang menjadikannya desa? Ya para leluhur kita, para cikal bakal yang sudah berani babat alas mempertaruhkan nyawa. Nah, punden itu adalah cara anak cucu untuk bilang terima kasih. Wong Jowo iku ojo nganti kepaten obor. Orang Jawa itu jangan sampai kehilangan jejak sejarahnya sendiri. Kalau kalian lupa siapa yang menanam pohonnya, kalian gak akan pernah menghargai buahnya. Punden itu kayak monumen tole. Bedanya, monumennya orang dulu itu menyatu dengan alam, bukan semen atau beton yang kaku. Jadi, kalau kalian melihat simbah-simbah naruh sesaji atau doa di sana,
Itu adalah simbol hormat kepada tuan rumah yang sudah mendahului kita. Tole lan putu-putuku kabeh. Masalahnya, banyak orang zaman sekarang itu pikirannya sudah terlalu modern, tapi hatinya makin sempit. Kalian lebih percaya sama buku sejarah orang asing daripada cerita simbah kalian sendiri. Di punden itu, kita diajarkan tentang mikul dhuwur mendem jero. Kita menjunjung tinggi semua kebaikan leluhur dan mengubur dalam-dalam kesalahan mereka. Bukankah itu budi pekerti yang luhur? Daripada kalian sibuk mencari kesalahan orang yang sudah meninggal, lebih baik kalian mendoakannya. Gusti mboten sare. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kalau niatmu adalah menghormati jasa pahlawan desa, yaitu jadi ibadah. Tapi kalau niatmu minta kekayaan sama pohon, yaitu yang salah kaprah. Ingat ya Putu, pohon besar di punden itu punya akar yang dalam ke bumi dan dahan yang menjulang ke langit. Itu pelajaran buat kita. Setinggi apapun kesuksesanmu nanti, akarmu harus tetap kuat menginjak bumi sejarahmu. Jangan jadi orang yang lali asale, lupa asalnya. Orang yang lupa asalnya itu ibarat layang-layang putus. Terbangnya tinggi, tapi sebentar lagi bakal jatuh ke lumpur karena nggak punya pegangan. Di punden itu, kita belajar rendah hati. Di hadapan sejarah, kita ini cuma anak kemarin sore yang belum tahu apa-apa. Ojo tumeh, jangan sombong cuma karena kalian punya HP canggih, terus merasa lebih pintar dari orang-orang tua zaman dulu yang hidupnya lebih menyatu dengan batin. Makane Tole, mulai sekarang kalau lewat punden, ndak usah takut, ndak usah lari. Cukup batinmu bilang, "Mbah, matur nuwun sudah berjuang buat desa ini. Semoga panjenengan tenang di sana." Itu saja sudah cukup menunjukkan kalau kamu manusia yang punya tata krama. Adab iku luwih dhuwur tinimbang ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang pinter itu banyak, tapi orang yang tahu cara menghormati sejarah itu sekarang langka. Punden itu mengingatkan kita kalau hidup ini ada estafetnya. Sekarang giliran kalian yang menjaga desa ini, besok giliran anak cucumu. Jangan sampai warisan rasa hormat ini hilang ditelan zaman yang serba cuek ini. Bopo ingin kalian tetap punya jati diri. Biarpun kalian mainnya internet, makannya pizza, tapi di dalam dadamu harus tetap ada getaran sebagai orang Jawa yang santun. Urip iku urup, hidup itu harus memberi cahaya. Dan cahaya itu paling terang kalau kita tahu dari mana sumber api kita berasal. Punden adalah pengingat bahwa kita tidak berdiri sendirian di dunia ini. Ada keringat dan darah para leluhur di setiap butir nasi yang kalian makan. Wes ya Tole, jangan bengong saja. Pahami maknanya, bukan cuma bentuk luarnya. Biar batinmu padang dan langkahmu ndak gampang goyah. Mengerti toh putu-putuku semuanya? Tole lan putu-putuku kabeh. Pirsani tanah sing kalian injak sekarang ini. Kelihatannya memang biasa saja ya. Tapi kalian harus tahu, ratusan tahun lalu, tempat ini adalah hutan belantara yang kong liwang-liwung, gelap dan penuh semak berduri. Nah, di punden itulah biasanya bersemayam sejarah tentang sang pembuka jalan atau cikal bakal. Mereka itu pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya Putu. Tanpa mereka yang berani babat alas, kalian gak akan punya tempat buat bangun rumah, apalagi buat pasang wifi. Wong Jowo itu kudu ngerti asal-usule. Orang Jawa itu harus tahu asal-usulnya. Slametan di punden itu cara kita nguri-nguri atau merawat ingatan supaya kita nggak jadi bangsa yang amnesia sama jasa para pendahulu kita.
Zaman sekarang itu orang sering merasa hebat karena usahanya sendiri, merasa kaya karena pintarnya sendiri. Padahal Tole, kesuksesanmu sekarang itu berdiri di atas tumpukan keringat orang-orang sebelum kamu. Ojo dumeh jadi orang sukses lalu lupa mendoakan yang sudah tiada. Menghargai punden itu ibarat kita menjenguk orang tua yang sudah meninggal. Kita datang membawa doa, membawa rasa syukur, supaya energi kebaikan mereka tetap mengalir ke anak cucu. Mikul dhuwur mendem jero, itu kuncinya. Kita angkat tinggi-tinggi teladan baiknya, dan kita kubur rapat-rapat kekurangan mereka. Itu baru namanya anak cucu yang punya watak satria, bukan malah mencaci maki tradisi yang gak kalian pahami. Tole lan putu-putuku kabeh, Bopo sering miris lihat anak muda zaman sekarang. Lebih hafal biografi artis luar negeri daripada nama sesepuh yang membangun desanya sendiri. Padahal sejarah itu adalah akar. Kalau akarmu dicabut, kamu bakal gampang tumbang kena angin sedikit saja. Selamatan di Punden itu adalah sekolah kehidupan yang paling nyata. Di sana kita belajar bahwa hidup ini adalah estafet, sambung menyambung. Sing sopo lali marang sejarah bakal kelangan jati diri. Siapa yang lupa sejarah akan kehilangan jati diri. Orang tanpa jati diri itu kayak botol kosong di tengah laut. Cuma ikut kemana arus air membawanya. Kalian mau jadi orang yang tidak punya pendirian begitu? Pasti tidak mau toh? Makanya di Punden itu kita diajak untuk rendah hati. Sehebat apapun jabatanmu, setinggi apapun sekolahmu, kalau kamu balik ke desa dan sujud syukur di Punden, itu artinya kamu masih punya rasa. Rasa kalau kamu itu bukan siapa-siapa tanpa ridho Gusti dan restu para leluhur. Gusti mboten sare. Tuhan melihat ketulusanmu merawat sejarah. Menghargai pembuka jalan itu bukan berarti kita kolot, Putu. Justru itu tandanya kita ini manusia yang cerdas. Karena tahu kalau setiap kenyamanan ada harganya. Perjuangan leluhur itu harganya nyawa. Sementara kalian sekarang tinggal meneruskan dengan cara menjadi manusia yang bermanfaat buat sesama. Jangan malah jadi perusak alam yang sudah susah payah dijaga. Putu-putuku kabeh, Bopo ingin kalian punya semangat kayak para cikal bakal itu. Mereka nggak minta namanya ditulis di buku-buku besar. Mereka cuma ingin anak cucunya hidup makmur dan rukun. Itulah sebabnya selamatan itu penting sebagai pengikat antara yang masih hidup dan yang sudah tiada. Urip iku mung mampir ngombe, hidup cuma mampir minum, tapi pastikan tempat minumnya selalu bersih buat orang yang datang setelahmu. Punden itu simbol kebersihan hati kita dalam menghargai waktu. Di sana kita diingatkan kalau suatu saat nanti kita pun akan menjadi sejarah. Pertanyaannya Tuli, sejarah macam apa yang bakal kalian tinggalkan buat anak cucumu nanti? Apakah sejarah kebaikan atau malah beban? Jadi mulai sekarang kalau ada acara selamatan desa, ikutlah Tuli. Jangan cuma di kamar main game terus. Rasakan kebersamaannya, hirup aroma doanya, dan resapi maknanya. Mulya iku dudu saka bondo, nanging saka tata krama, menghargai asal-usul. Biarlah orang bilang kita kuno, yang penting batin kita kokoh karena punya pegangan sejarah yang kuat. Jadilah generasi yang modern tapi mapan batin. Yang otaknya di abad 21 tapi hatinya tetap menghormati para pembuka jalan di masa lalu.
Wis ya Tole, direnungkan pelan-pelan sambil minum kopinya. Jangan sampai dingin kayak sikapmu ke sejarah desa. Tole lan putu-putuku kabeh. Coba, kalian bayangkan suasana di Punden saat hari selamatan itu tiba. Orang-orang datang memikul ambengan, membawa nasi tumpeng dengan lauk pauk hasil buminya masing-masing. Di sana, tidak ada yang tanya kamu pangkatnya apa atau gajimu berapa juta sebulan. Semuanya duduk bersila di atas tikar yang sama, menghirup aroma kemenyan dan doa yang sama. Inilah indahnya orang Jawa, Putu. Mangan ora mangan kumpul, bukan berarti kita hobi kelaparan. Tapi maknanya adalah kerukunan itu jauh lebih mahal harganya daripada sepiring nasi. Selamatan di Punden itu adalah cara leluhur kita mengikat tali persaudaraan supaya tidak gampang putus gara-gara urusan duniawi yang sepele. Zaman sekarang itu banyak orang yang sudah mulai individualis, Tole. Hidup di perumahan mewah tapi nggak kenal sama tetangga sebelah rumah. Kalau ada masalah, bingungnya sendirian. Beda sama filosofi selamatan ini. Di sini kita diajarkan kalau ada makanan ya dimakan bareng-bareng. Kalau ada susah ya dipikul bareng-bareng. Gusti mboten sare. Tuhan itu senang melihat hambanya yang rukun dan suka berbagi. Nasi berkat yang kalian bawa pulang dari Punden itu bukan cuma soal kenyang di perut. Tapi ada doa dan energi kasih sayang dari seluruh warga desa di dalamnya. Rukun agawe santoso. Rukun itu membuat kita kuat. Tanpa kerukunan, desa kita cuma jadi tumpukan bangunan yang sepi dan kering rasanya. Tole lan putu-putuku kabeh. Bopo sering tertawa kalau lihat orang kota yang sibuk ikut seminar team building atau kerja sama tim yang biayanya mahal. Padahal nenek moyang kita sudah punya caranya sendiri yang jauh lebih manjur, ya lewat selamatan ini. Di Punden itu, si kaya dan si miskin saling berbagi lauk. Yang punya telur, kasih telur. Yang punya tempe, kasih tempe. Semuanya dicampur jadi satu rasa. Itulah yang disebut tepo seliro. Kita belajar meredam ego masing-masing demi keharmonisan bersama. Ojo dumeh jadi orang paling kaya, lalu makannya mau beda sendiri. Di hadapan Gusti dan di depan Punden, kita ini derajatnya sama, cuma seonggok tanah yang diberi nyawa sesaat. Di zaman digital ini, berbagi itu sering cuma jadi konten, Putu. Kasih sedekah di foto, kasih bantuan di video. Biar apa? Biar dipuji orang. Halah Toleh, itu namanya pamrih. Di Punden, selamatan itu dilakukan dengan tulus, tanpa perlu ada kamera yang merekam. Doanya satu, supaya semua warga desa diberi keselamatan atau keselamatan. Itulah kenapa namanya selamatan. Kita berbagi rezeki supaya rezeki kita berkah. Wong urip iku kudu loman. Orang hidup itu harus dermawan. Bukan cuma soal uang, tapi berbagi waktu, berbagi perhatian, dan berbagi kebahagiaan. Kalau kalian cuma mau menumpuk harta buat dirimu sendiri, hati-hati. Harta itu bisa jadi api yang membakar batinmu, karena kamu selalu merasa kurang. Putu-putuku kabeh, Bopo ingin kalian tetap membawa semangat selamatan ini kemanapun kalian pergi. Biarpun nanti kalian tinggal di luar negeri atau jadi pejabat tinggi, jangan lupakan semangat berbagi ini. Jadilah orang yang kehadirannya itu membuat orang lain merasa selamat atau aman. Jangan jadi orang yang datangnya bikin gaduh, perginya bikin orang bersyukur. Urip iku urup. Hidup itu harus jadi nyala yang menerangi sekitar. Selamatan di Punden itu adalah simbol bahwa manusia itu makhluk sosial yang butuh orang lain. Kita butuh doa orang banyak supaya hidup kita ayem tentrem. Jangan merasa bisa hidup sendirian, karena nanti kalau mati yang memikul kerandamu ya tetanggamu,
bukan saldo bankmu. Makanya Tole, kalau nanti ada undangan selamatan, berangkatlah dengan hati yang gembira. Jangan cuma tanya lauknya apa, tapi tanyalah siapa yang bisa aku bantu hari ini. Jadikan momen berbagi itu sebagai cara kita merawat kemanusiaan. Mulya iku saka tresno. Kemuliaan itu lahir dari rasa kasih sayang. Kalau kalian sudah bisa menyayangi sesama seperti menyayangi dirimu sendiri, itulah sejatinya makna selamatan yang dicita-citakan oleh para leluhur kita dulu. Wes ya Tole, jangan dipikir terlalu berat. Intinya cuma satu, jadi orang yang rukun dan murah hati. Gampang toh? Ayo sekarang dimakan itu camilannya. Jangan cuma dilihat saja, nanti malah dicomot jin penunggu lemari. Tole lan putu-putuku kabeh, coba pirsani pohon-pohon besar yang ada di punden itu. Daunnya rimbun, akarnya kuat memeluk bumi, dan biasanya di bawahnya ada sumber mata air yang jernih sekali. Orang zaman sekarang sering menuduh kalau orang dulu itu menyembah pohon. Halah, itu salah kaprah banget, Putu. Orang tua kita dulu itu justru sangat cerdas. Mereka tahu kalau pohon ditebang habis, air bakal hilang, tanah bakal longsor, dan anak cucu bakal menderita. Maka dibuatlah aturan lewat keyakinan bahwa punden itu keramat. Tujuannya apa? Ya supaya tangan-tangan jahil tidak sembarangan merusak alam. Ini yang namanya ekologi spiritual. Menjaga bumi dengan rasa bakti kepada Gusti Allah. Memayu hayuning bawono, itu pegangannya orang Jawa Tole. Artinya kita berkewajiban mempercantik dan menjaga keselamatan dunia. Di punden itu alam diberikan haknya untuk hidup tenang. Kalian tahu tidak? Karena pohon di punden itu dianggap suci, mata air di bawahnya tetap mengalir meski musim kemarau panjang. Petani di sawah tetap bisa panen karena airnya terjaga. Itulah rahasianya, Putu. Kita menjaga alam, alam menjaga kita. Wong urip iku kudu weruh empan papan. Orang hidup itu harus tahu tata krama terhadap tempat tinggalnya. Jangan mentang-mentang butuh kayu, pohon punden ditebang tanpa mikir nasib anak cucu yang bakal kekeringan nantinya. Tole lan putu-putuku kabeh, lihatlah dunia sekarang. Orang makin pinter, tapi Allah makin hancur. Hutan digunduli, sungai dikotori sampah plastik, udara penuh polusi. Kenapa bisa begitu? Karena manusia zaman sekarang sudah kehilangan rasa hormat kepada alam. Mereka merasa jadi majikan bumi, bukan bagian dari bumi. Beda sama simbah-simbahmu dulu. Kalau mau ambil ranting di dekat punden saja, mereka permisi. Bukan karena takut setan, tapi karena mereka punya unggah-ungguh terhadap sesama makhluk ciptaan Gusti. Gusti mboten sare. Tuhan melihat bagaimana kamu memperlakukan tanaman dan hewan. Kalau kamu merusak alam, sebenarnya kamu sedang merusak rumahmu sendiri, Tole. Di punden itu, kita belajar bahwa manusia, alam, dan leluhur itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selamatan di sana itu juga doa untuk bumi, supaya tanahnya tetap subur dan udaranya tetap segar. Zaman sekarang, orang lebih senang bikin gedung beton daripada menanam pohon. Padahal beton tidak bisa mengeluarkan air, dan AC tidak bisa memberikan oksigen yang murni kayak pohon-pohon di punden itu. Ojo dumeh punya teknologi canggih. Kalau air bersih saja kalian sudah harus beli dalam botol, itu artinya kita sedang mundur, Putu. Kita kehilangan kemandirian yang sudah diajarkan lewat kearifan lokal di punden-punden desa kita. Makane putu-putuku, Bopo ingin kalian jadi generasi yang cinta alam. Jangan cuma bisa foto-foto selfie di tempat indah,
tapi sampahnya ditinggal begitu saja. Malu sama pohon punden yang sudah ratusan tahun memberikan oksigen gratis buat paru-parumu. Urip iku mung satermo nglakoni. Tapi dalam menjalani hidup itu, kita harus ngajeni atau menghargai segala sesuatu yang memberi kita kehidupan. Menjaga punden berarti menjaga warisan ekologis. Kalau pundennya lestari, sumber airnya terjaga, udaranya segar, barokahnya bakal dirasakan sama satu desa, bukan cuma buat satu orang saja. Itulah gunanya selamatan, mengingatkan kita buat terus bersyukur atas bumi yang kita injak. Ingat ya Tole, jangan jadi orang yang keminter, tapi malah merusak. Jadilah orang yang bijak. Biarpun sekolahmu tinggi sampai ke luar negeri, kalau pulang ke desa, tetaplah jaga pohon-pohon tua itu. Karena di sana bukan cuma ada kayu, tapi ada doa dan harapan leluhur supaya kalian tetap bisa minum air yang jernih. Mulya iku saka njaga. Kemuliaan itu lahir dari kemampuan menjaga keseimbangan. Kalau batinmu seimbang dan hubunganmu dengan alam juga seimbang, hidupmu bakal ayem tentrem. Wes, sekarang tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara segar dari pohon-pohon itu. Itu semua rezeki dari Gusti yang harus kita jaga bareng-bareng. Hehehe, mantep toh? Tole lan putu-putuku kabeh. Tidak terasa obrolan kita di dekat punden ini sudah hampir sampai di garis fajar. Pirsani kae, cahaya matahari mulai muncul pelan-pelan. Begitulah kehidupan. Yang lama akan digantikan yang baru, yang tua akan beristirahat, dan yang muda harus bersiap melanjutkan laku. Pesan Bobo cuman satu. Ojo lali marang jati dirimu. Jangan pernah malu jadi orang Jawa. Jangan pernah merasa kuno karena menghormati tradisi selamatan. Tradisi itu bukan belenggu yang bikin kamu mundur, tapi itu adalah akar yang bikin kamu berdiri tegak saat angin modernisasi mencoba merobohkanmu. Wong Jawa iku kudu njaga tata krama. Karena kalau tata krama sudah hilang, manusia itu cuma jadi hewan yang bisa bicara. Zaman sekarang itu serba cepat, serba instan, sampai orang lupa caranya bersabar dan caranya berproses. Banyak orang mau hasil yang besar, tapi tidak mau merawat benihnya. Di punden ini kita diajarkan kalau hidup itu soal kesinambungan. Apa yang kalian nikmati sekarang adalah hasil tirakat simbah-simbahmu dulu. Maka tugas kalian sekarang adalah merawat hati. Jogonen hatimu putu. Jangan sampai hatimu dipenuhi rasa sombong karena merasa lebih pinter dari orang dulu. Pinter itu bagus, tapi kalau ndak punya rasa hormat, kepinteranmu itu cuma bakal bikin kerusakan. Selamatan itu simbol pembersihan hati, supaya kita selalu ingat kalau di atas langit masih ada langit dan di bawah tanah masih ada jasa orang-orang yang sudah tiada. Tole lan putu-putuku kabeh. Dunia ke depan mungkin bakal makin canggih. Robot-robot mungkin bakal menggantikan pekerjaan manusia. Tapi ingat, robot nggak punya rasa tepo seliro. Robot nggak bisa mendoakan leluhur. Dan robot nggak kenal artinya berkumpul untuk berbagi nasi berkat. Itulah kenapa tradisi harus tetap dijaga. Bukan untuk menyembah benda mati, tapi untuk menjaga kemanusiaan kita. Gusti mboten sare. Tuhan itu maha tahu siapa hambanya yang pandai bersyukur. Menjaga tradisi itu artinya menjaga doa yang sudah dipanjatkan berabad-abad lamanya. Jangan sampai punden di desa kita jadi hutan beton yang gersang. Dan jangan sampai selamatan cuma jadi cerita di buku sejarah yang berdebu.
karena kalian terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Sopo sing temen bakal nemu. Siapa yang bersungguh-sungguh menjaga warisan luhur, dia akan menemukan ketenangan hidup yang sejati. Bopo ingin kalian jadi generasi yang tahu arah, tahu dari mana kalian berasal, dan tahu kemana kalian akan pulang. Jangan jadi generasi yang kagetan lan gumunan, gampang kaget lihat budaya asing, dan gampang heran lihat tren yang belum tentu cocok sama jiwa kita. Pegang teguh nasihat, alon-alon waton kelakon. Bukan berarti malas, tapi artinya setiap langkah itu harus dipikirkan matang-matang maknanya. Jaga kerukunan sesama warga, jaga alam sekitar punden, dan yang paling penting, jaga hubunganmu dengan Sang Maha Pencipta lewat cara-cara yang santun dan penuh rasa syukur. Putu-putuku kabeh, sebentar lagi Bopo mau pamit, mau istirahat dulu sambil nunggu kopi anget di rumah. Sebelum Bopo pergi, ingatlah, punden itu saksi bisu, tapi batinmu adalah saksi hidup. Jadikan setiap selamatan sebagai momen untuk meriset niatmu. Jadikan setiap doa di bawah pohon tua itu sebagai janji kalau kamu akan jadi manusia yang lebih baik lagi. Urip iku mung sadar mong lakoni, tapi jalani dengan penuh kehormatan. Kalau kalian bisa menjaga hati dan tradisi, Bopo yakin desa ini bakal tetap gemah ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kartaraharjo. Sebuah negeri yang makmur karena penduduknya nggak pernah lupa mendoakan para pembuka jalan dan selalu sayang sama buminya sendiri. Wes ya Tole, jangan pada bengong. Fajar sudah tiba, saatnya kerja, saatnya berkarya. Bawa semangat selamatan ini ke dalam pekerjaanmu, ke dalam sekolahmu, dan ke dalam keluargamu. Jadilah berkat buat orang lain, kayak nasi berkat yang selalu bikin orang senang saat menerimanya. Muga-muga kabeh tansah pinaringan berkah lan selamat. Semoga semua selalu diberi keberkahan dan keselamatan. Tetap semangat, tetap medok, dan tetap bangga jadi anak cucu Nusantara yang luar biasa ini. Bopo pamit dulu ya, hati-hati di jalan. Jangan sampai kesandung batu kenangan. Rahayu, rahayu, rahayu. Tole lan putu-putuku kabeh. Akhirnya sampailah kita di penghujung cerita tentang punden dan selamatan. Bopo senang sekali melihat kalian masih mau duduk mendengarkan pitutur kuno di tengah gempuran zaman yang serba cepat ini. Ingat ya, apa yang Bopo sampaikan tadi bukan untuk mengajak kalian kembali ke zaman batu, tapi untuk mengajak kalian kembali ke rasa hormat, rasa syukur, dan rasa memiliki terhadap tanah air dan sejarahmu sendiri. Tradisi iku dudu beban, nanging dandan batin. Tradisi itu bukan beban, tapi sarana untuk memperbaiki batin agar tetap rendah hati. Ojo nganti dadi wong Jawa sing ilang jawane. Jangan sampai jadi orang Jawa yang kehilangan jati diri Jawanya. Punden boleh saja menua, pohon boleh saja berganti, tapi semangat untuk menghargai para pendahulu dan menjaga kerukunan lewat selamatan tidak boleh padam di tangan kalian. Jadilah generasi yang berani menatap masa depan dengan teknologi di tangan, tapi tetap membawa doa-doa leluhur di dalam dada. Gusti boten sare, Tuhan akan selalu membimbing hambanya yang tidak pernah lupa pada akarnya. Semoga keberkahan dari setiap doa yang dipanjatkan di sela-sela nasi tumpeng tadi merasuk ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tole lan putu-putuku yang Bopo sayangi, jika video ini membuatmu lebih menghargai sejarah desamu atau membuatmu ingin menyapa tetanggamu dengan lebih hangat, berarti tujuan Bopo sudah tercapai. Jangan lupa bagikan video ini supaya saudara-saudara kita yang lain tidak lagi salah paham terhadap warisan luhur ini.
Matur nuwun sudah menemani Bobo Semar ngudar rasa hari ini. Mari kita tutup dengan tekad untuk tetap menjadi manusia yang andap asor, rendah hati, namun punya jiwa yang besar untuk menjaga bumi Nusantara. Sampai ketemu lagi di pitutur-pitutur berikutnya, di mana kita akan kembali menggali mutiara kearifan yang tersembunyi di balik budaya kita sendiri. Muga-muga kabeh tansah pinaringan rahayu, seger waras, lan padang dalane. Tetaplah menjadi cahaya dimanapun kalian berada, seperti lampu minyak yang meskipun kecil, tetap mampu menerangi sudut-sudut kegelapan. Wes ya Tole, Putu, Bobo pamit dulu. Tetap rukun, tetap berbagi, dan tetap bangga jadi diri sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.